Penyerang asal Portugal, Carlos Fortes belum bisa memperkuat PSIS Semarang ketika menghadapi Persis Solo di laga lanjutan pekan ke-8 Liga 1 2022/2023. Carlos Fortes masih harus menepi dari PSIS Semarang karena cedera yang dialaminya. Cedera Carlos Fortes tersebut didapatkan ketika PSIS Semarang melakoni laga tandang turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Carlos Fortes bahkan harus kembali ke Portugal untuk menjalani pengobatan cedera hamstring. Dilansir tribunwow.com dari akun Instagram @siskofficial pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, dokter tim PSIS Semarang, Mufidah Rizkiana Husna menjelaskan cedera Carlos Fortes. Carlos Fortes mengalami robekan di bagian hamstring kaki kanannya. Penyerang asal Portugal tersebut diprediksi baru bisa memperkuat PSIS Semarang pada bulan Oktober. PSIS Semarang nantinya akan terus memantau perkembangan cedera yang dialami Carlos Fortes. Carlos Fortes mengalami robekan total pada tendon semitendinous kaki kanan, sehingga ia membutuhkan waktu sekitar 6 minggu lagi untuk kembali bermain atau sekitar bulan Oktober. Pada hari ini, ia memiliki perbedaan 40% dalam kekuatan hamstring kanan dan kiri. Perawatan optimal sedang diupayakan termasuk perawatan otot, saraf, dan pembuluh darah serta penguatan hamstring, pembatasan mobilitas, terapi neuromodulasi, krioterapi, elektroterapi, dan beberapa terapi lainnya yang efektif untuk kesembuhan Carlos Fortes di Sport Clinic Benfica, Portugal. Dari tim dokter PSIS, kami juga melakukan komunikasi intens dengan Fortes maupun tim medis di sana, kata dokter tim PSIS Semarang. Dengan pernyataan dokter tim tersebut, otomatis Carlos Fortes akan melewatkan 5 pertandingan lebih bersama PSIS Semarang. Hingga akhir Oktober, PSIS Semarang akan melakoni beberapa laga melawan tim-tim papan atas termasuk Persija Jakarta. Posisi Carlos Fortes di lini serang PSIS Semarang terpaksa harus digantikan oleh penyerang lokal Hari Nur Yulianto atau Titus Bonai. Padahal PSIS Semarang sangat membutuhkan Carlos Fortes untuk mendongkrak performa tim yang sedang memburuk. Terbukti tanpa Carlos Fortes, PSIS Semarang terseok-seok hingga duduk di peringkat ke-14 klasemen Liga 1 2022/2023. Hal tersebut menjadi bukti PSIS Semarang sangat bergantung pada Carlos Fortes. Banyak yang menyebut PSIS Semarang melakukan blunder karena menurunkan Carlos Fortes pada turnamen pramusim. Seharusnya turnamen pramusim hanya untuk menguji kedalaman tim PSIS Semarang. Namun, PSIS Semarang malah terlalu fokus untuk menjuarai turnamen pramusim hingga selalu menurunkan skuad utama. PSIS Semarang akhirnya mendapatkan kerugian dari absennya Carlos Fortes di Liga 1 2022/2023. Patut dinantikan nasib Carlos Fortes bersama PSIS Semarang di Liga 1 2022/2023. Sosok ex-pelatih PSIS Semarang yang banyak dirindukan tiba di Indonesia. Kabar gembira untuk dua basis supporter PSIS Semarang, Snacks dan Panser Biru. Sosok pelatih yang banyak mereka rindukan kini telah tiba di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, mantan pelatih PSIS Semarang asal Italia, Vincenzo Alberto Anese, telah mengunggah momen kedatangannya ke Indonesia. Momen itu Vincenzo Alberto Anese bagikan melalui media sosial pribadinya @vincenzoalbertoanese pada Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Dalam unggahannya, terlihat Vincenzo Alberto Anese membagikan foto bergambar Garuda Pancasila serta bendera Indonesia lengkap dengan usia kemerdekaan. Gambar itu tentunya sudah pasti menandakan bahwa mantan pelatih Gokwalam Kerala FC itu sudah tiba di Indonesia.
Unggahan story Vincenzo Alberto Anese itu pun menarik atensi salah satu akun fansbase PSIS Semarang, @panseraseng untuk merepost story tersebut. Dalam repostnya, akun fansbase PSIS Semarang itu menanyakan kepada Anese terkait jadi atau tidaknya pelatih asal Italia itu melatih Laskar Mahesa. Jenar dengan menggunakan bahasa Jawa. Tak selang lama, pelatih yang sukses panen gelar bersama Gokualam Kerala FC itu turut membalasnya dengan merepost unggahan story tersebut di media sosialnya. Namun, pelatih muda itu nampak tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan akun fansbase PSIS Semarang terkait potensi kembali Komebak bersama PSIS Semarang. Tentu, melihat dari rumor terkini, sosok Vincenzo Alberto Anese masuk menjadi kandidat utama pengganti Sergio Alexandre yang dilepas pertanggal 25 Agustus tahun 2022. Terlebih saat itu, seakan gayung bersambut, Vincenzo Alberto Anese juga turut berikan sinyal keras yang menunjukkan sosoknya akan kembali melatih PSIS Semarang. Kode keras itu sempat diunggah Vincenzo Alberto Anese melalui unggahan gambar yang berisikan banyak hal tentang sosoknya yang bakal beranjak ke Indonesia. Ia memposting rencana perjalannya dengan membubuhkan bendera Indonesia yang dilengkapi dengan ungkapan, "Welcome back". Selain itu terlihat dengan jelas kapan Vincenzo Anese bakal terbang dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam gambar itu juga terlihat trofi yang tentunya sudah pasti merujuk kepada misinya untuk kembali ke Indonesia untuk apa. Dengan munculnya unggahan itu, banyak yang menduga bahwa Vincenzo Alberto Anese lah yang bakal melatih kembali Hari Nur DKK. Namun, kabar bakal kembalinya Vincenzo Alberto Anese melatih PSIS Semarang sempat dibantah oleh satu di antara informan yang dikutip tribunwow.com dari Tribun Jateng, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Coach Anese ke Indonesia memang akan ke Semarang, tapi bukan untuk melatih PSIS Semarang, tulis seorang informan pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Saat ini beliau masih berstatus tanpa klub setelah cabut dari pelatih kepala di Liga India Gokulam Kerala. Mungkin ada hal yang akan diurus sehingga mengharuskan harus ke Semarang, ungkap informan tersebut. Menarik dinantikan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Vincenzo Alberto Anese ke Indonesia. Akankah dirinya diresmikan sebagai pelatih PSIS Semarang atau justru ada rencana lain kedatangannya ke Indonesia?